Semoga Allah berkahi bapak dan ibu sekalian. Disiapkan jiwa dan jasadnya lagi, jangan diculik setan. Disiapkan alat tulisnya lagi. Setelah bapak dan ibu menjadi orang yang beriman, maka Allah akan memberikan kita keberkahan. Apa sih itu berkah? Ada yang tahu berkah itu apa? Makanya kita sering banget dengar orang mendoakan kita, barakallahu fikum, barakallahu fik. Terus bapak dan ibu jawabnya apa? Wa fik barakallah. Emang artinya barakallah itu apa? Semoga Allah berkahi. Nah, berkahi ini maksudnya apa? Maka perhatikan. Berkah, tolong ditulis. Berkah memiliki rival, memiliki musuh yang bernama istidraj. Ini pahami baik-baik, jangan sampai ada yang tertidur. Berkah ini memiliki musuh yang bernama istidraj. Ada yang bisa tahu apa bedanya? Kasih tahu saya bapak dan ibu. Apa pak kira-kira bedanya berkah dan istidraj? Bisa ditulis 1, 2, 3, siapkan tulisannya. Kalau suatu nikmat dari Allah, kalau suatu nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita, dan nikmat ini menjauhkan kita kepada Allah, maka ini yang dinamakan istidraj. Apa itu istidraj? Suatu nikmat yang diberikan oleh Allah yang menjauhkan kita dari Allah, maka ini adalah istidraj. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya. Hati-hati bapak dan ibu. Itu adalah istidraj, adalah setiap nikmat atau suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang membuat kita semakin jauh kepada Allah, maka ini adalah istidraj. Apa itu keberkahan? Nah, sekarang ditulis apa itu keberkahan. Apa itu keberkahan titik 2 boleh sama dengan apa itu berkah. Ini adalah definisi berkah yang sebenar-benarnya. Berkah adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berkah adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, maka ini yang dinamakan berkah. Sudah ibu dan bapak? Saya ulangi, apa itu istidraj? Suatu nikmat yang Allah berikan kepada bapak yang menjauhkan diri bapak kepada Allah, ini istidraj nih. Kalau ibu dikasih nikmat mendekatkan diri ibu dan bapak kepada Allah, maka ini yang namanya berkah. Yang namanya keberkahan ini adalah suatu nikmat yang tidak hancur dan tidak habis hanya di dunia. Perhatikan. Makanya tadi pagi saya diskusi sama Ustadz Budi di sebelah kanan saya, ini guru saya juga ini, nah, yang pakai baju putih ini, Ustadz Budi namanya. Saya diskusi, kalau ada orang beriman, tentu dia tidak akan mau mensia-siakan waktunya, nggak mau ibu. Kenapa? Dia akan memburu keberkahan. Apa itu berkah? Setiap nikmat yang tidak akan habis di dunia sampai di akhirat, nggak habis pak. Di dunia bapak diberikan apa? Ibu diberikan nikmat apa sama Allah? Nikmat apa? Nih. Ini nikmat bukan? Coba 1, 2, 3 ikuti saya. Bukan pernapasan. Coba tarik nafasnya bapak dan ibu. Keluarkan. Butuh oksigen nggak pakai tabung? Padahal 2 bulan yang lalu tabung oksigen itu nggak langka, tapi isinya yang langka oksigennya. Tapi pagi hari ini kita bisa bernafas dengan lancar. Ya, kita masih diizinkan oleh Allah untuk hidup. Bapak dan ibu telinganya masih bisa mendengar. Sebagian saudara kita diambil nikmat sehat, kakinya nggak bisa jalan. Ibu dan bapak masih sebagian banyak masih bisa jalan. Maka ini yang dinamakan nikmat. Tapi kalau nikmat ini tidak mendekatkan diri bapak dan ibu kepada Allah, maka bisa jadi kenikmatan yang kita miliki ini adalah istidraj. Makanya yuk bapak dan ibu semakin cerdas. Karena orang yang tertipu itu adalah orang-orang yang pintar apa orang yang bodoh? Saya tanya kepada bapak dan ibu, tolong dijawab dengan hati nuraninya. Orang yang cerdik, orang yang pintar, kira-kira tertipu nggak kira-kira? Enggak ya, kan dia pintar. Makanya orang yang tertipu itu orang yang pintar apa orang yang bodoh? Kurang kenceng nih suaranya, belum sarapan kayaknya. Ayo 1, 2, 3. Orang yang tertipu itu orang yang pintar apa orang yang bodoh? Orang yang bodoh. Nah kira-kira ibu dan bapak sering gak mendengarkan bahwasannya dunia ini adalah tipuan?
Dunia ini cuma tipuan Pak, fana. Ada orang yang dapat mobil Brio baru, mulus. Dapat Pajero Sport, bagus. Ketika gores dia marah-marah sama orang yang nyerempetnya. Lihat, dia tertipu dengan dunia. Ini adalah orang-orang yang bodoh. Ketika orang-orang yang beriman, apa yang terjadi pada dirinya dia dilepaskan saja Pak, los. Karena setiap yang terjadi pada dirinya adalah sesuai dengan takdirnya Allah. Ketika orang-orang yang beriman, apa yang terjadi pada dirinya dia dilepaskan saja Pak, los. Karena setiap yang terjadi pada dirinya adalah sesuai dengan takdirnya Allah. Dan bapak dan ibu akan terus berburu apa yang namanya keberkahan. Allah sudah memberikan nikmat ini kepada diri kita, maka kita harus mencari keberkahan dari apa yang Allah berikan. Ibu dan bapak diberikan makanan. Kalau makanan itu cukup, silakan dibagikan dengan orang yang di sekitar bapak dan ibu. Maka ini yang dinamakan berkah. Bapak sama ibu sehat, punya 2 kaki, punya 2 tangan, punya mata yang bisa melihat, telinganya juga nggak berdarah. Kemarin datang kepada saya ada orang yang terkena sihir Pak. Sihir itu santet ibu, sampai gendang telinganya pecah. Dicekin ke dokter itu pecah betul. Dia keadaan sehat, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba di atas rumahnya ibu terdengar dentuman yang cukup besar, jedar. 2 hari kemudian beliau bermimpi diserang telinganya, pas bangun betul-betul berdarah semuanya. Dan ini bisa terjadi nggak? Bisa. Di dalam Islam kita harus mengimani ada yang namanya santet atau sihir. Itu kemarin datang ke rumah rehab orang Karawang. Dan dia berobat kemana-mana, akhirnya beliau berobat ke ustadz di daerah Subang. Ternyata mau berobat malah di sana menjadi korban pencabulan, diperkosa sama ustadznya. Ini banyak di Indonesia yang seperti ini. Makanya yuk kita menjadi orang yang beriman, menjadi diri yang benar-benar beriman. Bagaimana caranya saya tahu diri saya sebagai orang yang beriman? Maka ibu dan bapak cek sendiri. Bagaimana diri orang yang beriman seperti yang bapak dan ibu tulis tadi, sesuai firmannya yang mana tadi? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Setiap kali dia menunaikan apa yang untuk Allah, setiap ibadahnya, setiap sedekahnya, tapi hatinya tidak puas, malah takut. Kenapa takut? Kenapa khawatir? Takut Allah nggak terima. Takut ibadah kita sia-sia. Takut ibadah kita ini hanya sekedar sebagai ajang pamer. Nih yang kita takutkan. Kajian selfie dulu, cepret. Kita lagi ngaji pagi hari ini di sini. Bismillah. Ngaji wong iki rek. Ini orang ini ngaji misalnya. Ya hati-hati ya. Makanya hati-hati. Makanya orang yang beriman itu pasti kulubuhumnya, hatinya itu pasti wajilah, nggak tenang. Aduh, ini ibadah saya, sholatnya ini diterima apa enggak ya? Coba cek. Cek Pak. Ketika bapak imannya lagi tinggi, ketika sudah selesai sholat, terus setelah sholat biasanya ada sunnah rawatib itu loh, yang sebelum zuhur sama ba'da zuhur. Nah biasanya itu kita langsung nantangin kayak mau ibadah apa lagi ya, mau baca apa lagi ya, mau baca Quran apa lagi ya. Tapi kalau iman kita lagi minim, apa yang terjadi? Baru aja azan zuhur, tiba-tiba dengar azan, kok udah azan lagi sih, cepet amat waktu sholat, buset deh. Misalnya begitu. Ini orang-orang yang hatinya sedang futur biasanya. Maka perhatikan. Apa tadi bedanya istidraj dan juga berkah? Coba ibu dan bapak baca bareng-bareng. Apa itu istidraj? Suatu nikmat dari Allah, betul, yang membuat kita menjauh dari Allah, ini namanya istidraj. Apa itu berkah? Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dan itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Siapa yang untung kira-kira? Siapa yang diuntungkan ketika bapak dan ibu mendekat kepada Allah? Kita sendiri. Allah itu tidak bangga. Yang butuh itu bukan Allah, tapi siapa? Diri kita. Makanya coba cek. Istidraj itu adalah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang terkena istidraj itu adalah kami akan membuat mereka lihat. Allah mengatakan apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Lihat, ini adalah ancaman Allah. Akan kami buat dia, akan kami tarik dia. Lihat bapak dan ibu perhatikan. Allah akan menarik mereka. Allah akan membuat mereka menuju pada kebinasaannya tanpa mereka ketahui. Lihat. Ibu mau nggak kira-kira ditipu sama Allah? Mau nggak ditipu sama Allah? Seolah-olah ibu dan bapak sedang berada di dalam nikmatnya Allah, tapi sejatinya ibu dan bapak sedang diazab oleh Allah berupa kenikmatan. Seperti ini Pak.
ibu dan bapak sedang kelaparan nih, saya kasih makanan. Saya tanya kepada bapak, Pak mau makan apa? Saya mau nasi goreng telurnya 2. Saya kasih. Tapi agak maju sedikit, 2 langkah, 2 langkah, 2 langkah. Nanti minta apa? Soto, saya kasih lagi. Ibu mau minta apa? Minta Pajero Sport, saya kasih. Mau yang new atau yang lawas saya kasih. Tapi maju lagi sedikit, sampai bapak dan ibu saya giring menuju mana? Menuju jurang. Akhirnya orang ini lupa, tiba-tiba pas nyetir mobil di depannya sudah nggak bisa ngerem, dia nyemplung kemana Pak? Ke jurang. Inilah yang namanya istidraj. Kami akan menarik mereka, kami akan terus membuat mereka lupa bahwasannya nikmat ini adalah sebagai istidraj. Maka kami giring mereka, kami tuntun mereka pada kebinasaannya. Nanti bapak dan ibu akan kaget. Makanya setiap nikmat yang ibu dan bapak miliki, yang tidak menambah iman kita, yang tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, maka nikmat yang dititipkan kepada ibu dan bapak adalah istidraj. Istidraj adalah azab yang disegerakan berupa kenikmatan. Pak, bapak dan ibu sholatnya bolong-bolong, tapi rezekinya jalan terus. Sholatnya cuman maghrib sama isya, ya, sholat maghrib sama isya, rezekinya lancar terus, badannya sehat terus. Berapa banyak orang yang membangun masjid, banyak kuli-kulinya yang mereka itu sehat badannya. Mereka merasa dirinya ibadah. Ini pesan juga buat kuli-kulinya, buat tukang-tukangnya. Mereka merasa amal soleh membangun masjid, tapi sebagian banyak dari mereka zuhur dan asar tidak sholat. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah berupa uang, berupa kesehatan, berupa ilmu menata tata bangunan, itu semua adalah istidraj baginya yang menggiring dia ke nerakanya Allah. Na'udzubillah. Orang yang maksiat terus kepada Allah, contoh ya, orang bermaksiat tapi seneng Pak, banyak gak kira-kira? Saya kasih contoh ya. Sekarang yang lagi viral ini mobil apa ya ibu dan bapak ya? Mobil yang paling viral saat ini apa, yang paling laris saat ini apa ibu? Honda Brio, all new Honda Brio sama all new Pajero Sport. Ini yang paling laris. Apalagi ya, kalau Avanza sih masih umum, sama mobil LCGC. Ini saya kasih contoh saja. Terus sekarang motor, apa sekarang motor yang paling laku ibu? NMAX sama apa? PCX, betul. Nah, contoh ya, contoh. Bapak sama ibu diberikan nikmat sama Allah, rezekinya lancar, dagangnya lancar, dapat tunjangan-tunjangan, sedangkan dia nggak sholat, sedangkan dia kredit mobil dan kredit motor. Bapak dan ibu tahu nggak hukumnya kredit mobil dan kredit motor? Kurang kenceng Pak, biar dengar Pak. Kredit mobil dan kredit motor itu riba nggak? Riba, tapi ini suatu nikmat. Saya aja dan teman-teman itu kesusahan ketika dakwah di pedalaman, nggak punya mobil Pak, jalan kaki. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, padahal dia bermaksiat terus. Riba ini maksiatnya terus nggak? Terus. Riba memiliki 73 cabang dosa. Yang paling kecil yaitu ukuran 1 dirham riba. 1 dirham kurang lebih adalah Rp 70.000. 70.000 rupiah riba yang bapak dan ibu lakukan adalah seperti berzina dengan ibu atau bapak kandung sendiri sehari 33 kali. Banyak orang yang kredit mobil, kredit motor, maksiat terus, tapi usahanya lancar. Orang yang sedang diapain? Sedang diberikan azab berupa kenikmatan bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan membuat mereka, menarik mereka kepada kebinasaannya dengan nikmat-nikmat yang kami berikan. Lihat, ini yang ngomong Allah. Allah berikan kenikmatan kepada diri bapak, uangnya dihabisin buat modifikasi motor, uangnya dihabiskan untuk jalan-jalan, dihabiskan untuk jalan-jalan, selfie, cepret, dia bangga dengan nikmat yang Allah berikan, tapi tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika ditanya rukun iman dan rukun Islam nggak tahu, ketika ditanya anak-anaknya Rasulullah ada berapa nggak tahu. Tidak menambah kedekatan diri kita kepada Allah, artinya bapak dan ibu sedang diistidraj sama Allah. Betapa banyak diri bapak dan ibu ini yang terkena yang namanya istidraj. Maka diri orang yang beriman adalah mereka yang pandai, mereka yang pintar untuk bermuhasabah diri. Karena kita diperintahkan oleh Allah. Dalil yang pertama tadi apa ibu dan bapak? Coba dibaca tadi dalil yang awal. Allah memperingatkan kita di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nafsum ma qaddamat lighad. Nih, dan hendaklah setiap diri kalian menghitung-hitung, memperhatikan apa yang telah kalian kerjakan
di hari kemarin, di hari ini, dan di hari esok, untuk hari-hari akhirat kalian. Makanya Bapak dan Ibu, dikurang-kurangin yang namanya buang-buang waktu sia-sia. Rekreasi kah? Jalan-jalan kah? Apalagi kira-kira kumpul-kumpul sama teman, tapi tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak di dalam majelis yang membahas suatu keilmuan yang menambah keimanan kita, maka kesehatan kita detik itu, bensin yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan untuk bayar tiket rekreasi itu semua sebagai istidraj. Sesungguhnya ilmu agama kita ini minim, tapi diri kalian tidak mau mencari ilmu agama dengan keras. Sesungguhnya iman kita ini naik turun, dan ibadah kita belum tentu diterima sama Allah, tapi kalian sudah puas dengan amalan-amalan ibadah kalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya dan teman-teman itu sering ngelihat orang itu yang makan di tempat sampah. Sering saya itu datang di pedalaman, ada orang yang makannya itu Ibu, itu utangnya bukan uang. Wallahi demi Allah, kalau Ibu dan Bapak pengen membuktikan sama diri saya malah senang. Saya ajak Bapak sama Ibu menuju kepada orang-orang yang benar-benar fakir. Bukan cuma miskin Pak, fakir. Itu datang ke rumah mertua saya mau utang. Utangnya bukan uang Ibu, gak bisa bayar kalau uang. Dia utangnya itu apa Ibu dan Bapak? Utangnya beras. Dia cuma bawa mangkok jelek. Bu, utang beras 1 mangkok dibelah 2 Pak. Beras itu dibelah 2, dimasak, makannya bener-bener. Detik itu saya nangis sejadi-jadinya saya. La haula wala quwata illa billah. Saya, mungkin Bapak dan Ibu saya juga terbuka kok Pak. Kadang kita itu bingung mau makan apa. Baik itu di GrabSend atau GoSend, GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Ibu dan Bapak keluar rumah di Jakarta bingung mau milih rendang atau ayam bakar. Di sana mereka tidak ada pilihan. Saya itu miris ketika saya melihat orang diberikan kenikmatan yang besar. Mereka punya mobil mewah, mereka memiliki mobil yang nyaman, tapi mereka dibiarkan oleh Allah itu kadang juga kasihan. Mereka sedang dirundung dosa riba, tapi mereka bangga. Mobil baru Pak? Iya. Cash? Oh enggak. Kredit. Tapi DP-nya 100 juta dong. Oh, lihat. Banyak orang yang dibiarkan oleh Allah itu apa? Bermaksiat terus tapi rezekinya dilancarkan. Saya juga kadang miris ngelihat orang yang setiap ahad, setiap pekan itu jalan-jalan. Uang yang mereka keluarkan itu semuanya akan dihisap oleh Allah di tengah saudara-saudara kita yang kelaparan. Di tengah saudara-saudara kita yang kelaparan. Bapak dan Ibu kalau masuk ke grup kami nanti akan saya berikan ya video-videonya orang yang rumahnya masih kayu. Orang yang rumahnya masih kasurnya nggak pernah dicuci, memang nggak punya uang. Orang yang setiap makan dan minumnya itu cuman makan sayur-sayuran rebus-rebusan. Sehingga Bapak dan Ibu di Jakarta itu gampang ngeluarin duit 10.000, 20.000 untuk jalan-jalan. Makanya dikurangi hal-hal yang sia-sia, karena bisa jadi ajal kita akan sampai di hari ini. Coba sekarang Bapak dan Ibu saya tanya, coba tolong jawab dengan jujur Bapak sama Ibu ya. Tolong jawab ya. Bapak dan Ibu tahu nggak ada orang meninggal detik ini di kuburan? Banyak ya Pak? Itu semuanya mati belum itu orang-orang di kuburan? Sekarang saya tanya sama Bapak dan Ibu, tolong dijawab. Kira-kira kalau orang meninggal pengen hidup kembali, mereka pengen apa Pak dan Ibu? Kurang kencang. Tolong angkat tangan terus jawab. Kalau orang meninggal, kira-kira hari ini pengen ngapain? Sedekah, 1, bagus. Apalagi? Beramal soleh, apalagi? Sholat, apalagi? Sampai dia rela untuk kembali 1 detik hanya untuk mengucapkan kalimat tasbih Subhanallah, karena dia sadar ternyata setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita keluarkan, setiap yang kita lakukan ternyata nyata balasannya gak usah di akhirat, di alam kubur sudah Allah tampakkan. Maka dia rela hidup 1 detik untuk mengucapkan subhanallah, lalu dia sakaratul maut lagi dengan merasakan kesakitannya sakaratul maut, dia rela. Ini orang yang sudah meninggal. Bener gak ini? Jujur gak Bapak dan Ibu jawabannya? Orang kalau sudah mati pengen hidup lagi nih Ibu. Mereka pengen apa tadi? Sedekah, sholat, puasa. Pengen baca Quran gak kira-kira? 1 hurufnya itu berapa Pak? 10 pahala. Kalau terbata-bata maka 1 huruf itu dilipat gandakan 2 jadi 20. Terbata-bata. Nah kalau Bapak lancar berarti 1 huruf itu berapa? 10. Bener gak ini? Jujur gak jawabannya? Jujur ya? Nah sekarang saya tanya kepada Bapak dan Ibu, cita-cita orang meninggal itu dikabulkan gak sama Allah? Cita-cita orang meninggal pengen hidup lagi di dunia untuk beramal soleh dikabulkan gak sama Allah? Allah katakan kalla, tidak akan pernah mungkin. Sampai ada orang soleh ya mengatakan, ya Rabb
kembalikanlah saya ke dunia. Ada orang yang bermaksiat, zalim, meninggal dunia membawa dosa-dosa kezalimannya. Dia bilang kepada malaikat, ya malaikat, sampaikanlah kepada Rabb kita, Allahu Rabbi wa Rabbukum, sampaikanlah kepada dia, hidupkanlah aku walaupun 1 hari saja di dunia. Apa kata malaikat? Ya jahil, orang bodoh, barusan kan kamu barusan dari sana, sedangkan kamu tidak melakukan apa-apa, sedangkan kamu hanya tiktokan, sedangkan kamu hanya misalnya cuman jalan-jalan, sedangkan kamu memacu mobil kalian, memacu motor kalian hanya untuk bersenang-senang. Nah sekarang kalian sudah di alam barzah dan kalian tidak bisa kembali. Dan pasti kalian akan berdusta. Kalau kalian dikembalikan ke dunia pasti gitu lagi. Sekarang yuk kita bermuhasabah. Sekarang kita lagi ada di mana ini? Ibu sekarang ada di mana? Bapak sedang di mana saat ini? Di alam mana kita? Di alam dunia. Maka jangan sia-siakan kehidupan bapak dan ibu hari ini. Hari ini jangan disia-siakan. Nafsumma qaddamat lighad. Perhatikanlah masing-masing diri kalian. Memperhatikan apa yang kita lakukan di hari kemarin. Silakan ditobati. Allah memberikan kesempatan hidup kepada bapak dan ibu hari ini untuk apa? Untuk bermuhasabah, untuk bertobat kepada Allah. Makanya banyak orang yang disuruh bermuhasabah sedangkan mereka lupa. Saat ini kita sedang di dunia. Kalau nanti jam 5 sore kita meninggal dunia gimana? Kalau nanti malam kita meninggal dunia gimana? Lalu perkataan saya, suara saya sampai di alam barzah bapak dan ibu. Sesungguhnya aku sudah mengingatkan kalian lewat wasilah hambaku ini, sedangkan kalian menyia-nyiakan apa yang aku peringatkan kepada kalian. Kira-kira gimana bapak dan ibu sekalian? Nyesel nggak kira-kira? Jangan sampai nanti di alam kubur nyesel. Karena bapak dan ibu matinya sendirian, nggak barengan ya, masing-masing. Sudah paham semuanya?